Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zamroji. Dalam video kali ini saya akan sedikit mereview film Tare Zameen Par. Film ini berjudul Tare Zameen Par yang disutradarai oleh Aamir Khan. Film ini merupakan film India yang cukup fenomenal dan mengandung banyak pelajaran yang dapat kita petik hikmahnya, terutama berkaitan dengan psikologi perkembangan anak. देखो इन्हें ये है ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे। Cerita ini diawali dengan masalah yang menceritakan seorang anak bernama Ihsan. Dalam cerita ini, Ihsan merupakan seorang anak yang lemah dalam melakukan tugas apapun, terutama di sekolahnya, kecuali melukis. Dia tidak bisa membaca dan menulis. Ihsan selalu melihat dunia dengan imajinasinya. Dia tidak dapat mengikuti pelajaran dengan baik sehingga nilainya jelek dan seringkali membuat guru-gurunya marah. Ihsan selalu menganggap pelajaran itu musuhnya, sehingga dia bosan di kelas dan seringkali membolos sekolah. Melihat tingkah lakunya, Ihsan di sekolah, baik guru maupun teman-temannya mencap Ihsan sebagai anak yang pemalas, bodoh, idiot, dan nakal. Akhirnya, kepala sekolahnya memanggil kedua orang tuanya ke sekolah dan menceritakan perilaku-perilaku Ihsan yang tidak ada perkembangan sama sekali di sekolahnya. Puncaknya, ayahnya memindahkan Ihsan ke sekolah yang berasrama. Sekolah yang berasrama tersebut memiliki aturan yang disiplin dan tegas sehingga tidak membuat Ihsan berubah dan nilai-nilainya tetap buruk. Ihsan pun semakin murung dan tidak memiliki semangat dalam belajar. Bahkan bakatnya di bidang melukis pun sudah tidak pernah diragukan lagi. Hingga akhirnya ada seorang guru seni baru yang bernama Pak Nikum. Pak Nikum seorang guru yang penyayang dan perhatian terhadap muridnya. Melihat Ihsan yang selalu murung dan tak bersemangat, Pak Nikum pun akhirnya mulai memperhatikan dan mempelajari apa yang terjadi terhadap Ihsan. Pak Nikum pun mulai mencari cara bagaimana untuk menumbuhkan dan membuat Ihsan berubah menjadi seseorang yang lebih baik dan percaya diri. Pak Nikum mulai tahu bahwa Ihsan memiliki bakat di bidang melukis dan mengetahui bahwa Ihsan memiliki kesulitan dalam membaca dan menulis. Menurut Pak Nikum, Ihsan justru seorang anak yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Hanya saja dalam membaca dan menulis membutuhkan pembelajaran khusus yang berbeda dari yang lainnya. Pak Nikum meminta izin kepada kepala sekolah untuk membantu membimbing Ihsan agar dapat membaca dan menulis dengan baik. Hari demi hari, Pak Nikum membimbing Ihsan dalam belajar, seperti belajar menghitung dengan naik turun tangga, menulis di atas pasir, membuat kerajinan tangan dan menulis huruf-huruf maupun angka-angka dengan alat lukis. Kemudian pembelajaran yang sudah dilalui Ihsan bersama Pak Nikum hari demi hari, akhirnya Ihsan pun bisa membaca dengan baik, menulis dengan rapi, mengikat tali sepatu sendiri, dan memakai kancing. Pokoknya banyak perubahan-perubahan besar yang terjadi pada diri Ihsan. Suatu ketika, Pak Nikum mengadakan lomba melukis yang diikuti semua siswa dan guru-guru. Tetapi pada saat itu Ihsan pergi menghilang. Pak Nikum mencarinya dan tidak menemukannya. Di tengah perlombaan sudah dimulai, Ihsan pun datang dan Pak Nikum senang. Kemudian Ihsan mengikuti perlombaan dan melukis dengan imajinasinya yang tinggi. Setelah juri menilai,
Ihsanlah yang terbaik dan menjadi pemenang lomba tersebut. Keesokan harinya saat pengambilan raport, guru-gurunya menceritakan perubahan Ihsan yang drastis dan memiliki kemampuan melukis yang sangat tinggi, sehingga membuat orang tuanya bangga karena Ihsan menjadi anak yang pintar. Kemudian pesan dan nilai yang disampaikan dalam film ini sangatlah banyak. Salah satunya di sisi nilai moral dan pendidikan. Bahwa tidak ada anak yang bodoh, tetapi yang ada hanyalah anak yang belum menemukan guru yang baik dengan metode yang tepat dalam membimbingnya. Begitu juga dalam psikologi pendidikan. Kecerdasan seorang anak itu tidak hanya diukur di bidang akademik, seperti baca, tulis, dan berhitung saja, tetapi ada kecerdasan lain yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap diri masing-masing individu. Dan bawalah suasana belajar seorang anak ke dalam suasana bermain, karena dunia anak adalah dunia bermain. Orang tua harus memberikan perhatian kepada anak yang lebih, dan orang tua juga perlu memahami bagaimana cara mendidik anak dengan baik dan menghargai setiap proses pembelajaran dan tumbuh kembang anak menjadi pribadi yang berkualitas. Adapun kesan yang saya dapat dari film ini, saya juga dapat dalam memahami dunia anak. Dan semoga dengan adanya film ini kita semakin lebih mengetahui dan memahami dunia anak. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.